Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayahnya yang senantiasa memberi kita nikmat, iman, serta sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini yaitu TOT ke-9 dengan tema praktik pembuatan aplikasi menggunakan eSpring Suite. Acara ini akan direkam dan diunggah pada platform YouTube KPM UNJ. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Rika Istiqomah selaku moderator yang akan memandu rangkaian acara TOT ke-9 hari ini. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah siap belum mau join, mau ikut TOT hari ini? Ketik satu kalau udah siap ya. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa isi absensi Google Formulir yang tertera di kolom chat Zoom ya. Tanpa berlama-lama lagi, acara TOT ke-9 saya buka. Oke, sambil teman-teman absensi, kita sama-sama kenalan yuk dengan pembicara kita pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Bilal? Nah, sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya kita kenalan lewat CV-nya terlebih dahulu. Untuk operator, dipersilakan untuk share screen CV-nya. Oke, Bilal Miftahul Jannah. Nah, Kak Bilal ini riwayat pendidikan terakhirnya yaitu di S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk pengalaman kerjanya Kak Bilal sendiri yang pertama yaitu pada bulan Januari tahun 2017 hingga bulan April sampai tahun 2017 bekerja sebagai mekanikal di PT AS. Maaf, ini CV-nya bisa tolong di zooming nggak? Oke, saya ulangi lagi untuk pengalaman kerja Kabila sendiri yaitu pada bulan Januari 2017 sampai April 2017 sebagai mekanikal di PT Astrido Daihatsu Bekasi dan bulan Agustus sampai bulan November 2021 sebagai maintenance engineering di PT Toso Industri Indonesia Bekasi. Nah, untuk keahlian Kabila sendiri yaitu yang pertama ahli dalam Microsoft Office, AutoCAD, dan desain grafis. Nah, untuk pencapaian Kabilal ini udah banyak banget ya, bisa dilihat dari CV-nya. Oke, jadi saya akan menyebutkan yang terakhir, yaitu sebagai juara satu Kaizen kategori KJT PT Toso Industri Indonesia tahun 2021, juara satu foto favorit Askar Civitas 2021, Best Paper 2 APMM KPM UNJ 2020. Nah, dari CV-nya aja udah keren nih. Gimana nih? Oke, kita langsung ngobrol aja sama kakaknya ya. Halo Kak Bilal. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? untuk kabar Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Oh ya Kak, kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Kak kalau boleh tahu? Untuk kesibukan ya, sekarang lagi ini lagi pemberkasan ya Alhamdulillah. Di ya semoga ya tahun ini ya bisa lulus lah Alhamdulillah. Amin. Semoga setiap kegiatannya diberi kelancaran ya Kak. Oh, gimana nih Kak? Udah siap belum mau kayak sharing materi tentang kayak penggunaan aplikasi eSpring Suite? Karena kemarin kan kayak kita udah kenalan nih sama aplikasi eSpring Suite gitu. Gimana nih Kak perasaannya? Oke, jadi minggu kemarin ya, minggu lalu kita teori teori tentang Spring Suite. Nah sekarang kita mulai praktek ya, praktek pembuatan hari ini. Oh iya Kak, untuk ketika Kakak penyampaian materi ini, aku izin nanya, Kakak lebih nyaman untuk kayak Kakak pemaparan materi terlebih dahulu, lah baru pertanyaan, apa kayak Kakak lagi pemaparan materi bisa diseling sama tanya gitu, gimana Kak? Untuk tanya jawab kita ini aja ya di sesi aja sesi.
terakhir. sesi Jadi, akhir. jadi kakak jelasin dulu cara pembuatannya, baru kita buka sesi tanya jawab. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa catat setiap poinnya ya. Oke, langsung aja kita ke Kak Bilal buat sharing materinya kepada operator. Boleh share screen materinya. Terima kasih. Kepada Kak Bilal dipersilahkan. Oke, baik ya. Kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman KPN, dan juga seluruh mahasiswa umum yang mengikuti kegiatan TOT 9 ini, itu tentang praktik pembuatan aplikasi menggunakan Spring Suite. Minggu lalu kita udah melakukan teori ya, teori tentang fitur-fitur dan menu yang ada di dalam aplikasi tool, yaitu Spring Suite. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana cara pembuatannya untuk digunakan sebagai sebuah aplikasi. Nah, kakak akan jelasin beberapa fitur umum. Nanti setelah itu kalian bisa kembangkan masing-masing. Seperti apa yang ingin kalian buat untuk media pembelajaran berupa aplikasi. Nah, sini kakak izin share screen. Oke, udah terlihat semua? Terlihat. Terlihat, Kak. Oke ya. Kemarin ini ya, kemarin apa? Kakak udah kirim link yang buat file download, yaitu file aplikasinya, Spring Suite, dan juga ada satu tool yaitu website untuk aplikasinya. Berharap kalian bisa download ya di PC kalian atau laptop kalian. Nanti kalau seandainya ada kekurangan, nggak bisa download, ya kabarin melalui Kak Siva atau yang bagian TOT. Nah, nanti saja ya. Nanti kalau sudah kalian download ininya di PC dan laptop kalian, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini contoh toolnya, tool umum dari Spring Suite. Nah, ini tool yang pertama yang harus kita perlukan. Yang kedua itu untuk desain kalian bisa membuat di mana di PowerPoint bisa, Adobe, Photoshop juga bisa, di Corel juga bisa. Nah, contohnya kita yang udah nih, PowerPoint ini PowerPoint aja nih Kak, misalkan udah kita PowerPoint. Ini tool yang kedua. Jadi apa yang kita butuhkan yaitu yang pertama itu Spring Suite, yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga ini ada lagi satunya yaitu untuk mengubah nantinya yaitu web ke aplikasi builder lainnya dia. Ini semua udah kakak berikan ya di sini. Nanti kalian install sendiri di PC-nya masing-masing. Oke ya. Kita lanjut, misalkan kita mulai pembuatan di ini. Nah, ya, kita mulai pembuatan di mana? Yaitu di PowerPoint. Nah, ini akan gini ya. Ntar. Nah, sini kalau kalian sudah menginstal, nantinya di bagian sini, di bagian apa? PowerPoint di sini akan ada menu fitur dari Spring Suite. Nah, ini dia. Spring Suite 9. Yang terbaru itu ada yang 11. Nah, maka ini yang install yang 9. Di sini ada fitur-fitur, contohnya itu kayak record audio, record video. Di sini ada apa, narration, terus ada quiz, interaction, dialog. Nah, ini contoh semua. Nah, sebelum kalian menggunakan fitur ini, kalian tentuin dulu berapa desain, Pak. Desain yang akan digunakan di
aplikasi kalian, misalkan potret beberapa pixel yang harus digunakan, misalkan, oke, nah ini dia, misalkan segini. Nah, udah tentu ini panjang dan lebarnya, skalanya yang dibutuhkan di aplikasi kalian. Terus kalian buat buat bahan yang ingin kalian gunakan. Nah, ini contohnya kakak buat ya, buat untuk bahan aplikasi yang ingin kakak buat contohnya ya. Nanti kalian ingin kembangkan sendiri. Nah, ini contohnya di backgroundnya, menu-menunya nih. Nah, ini kalian input. Contoh ini ya, backgroundnya sudah. Terus kita input yang lain, misalnya kalau input yang lain, boleh. Misalkan, nah ini dia. Kita desain dulu. Ini kita, nah, file, ini kan udah nih, desain. Kita atur, oke ya. Oke, terus, nah, apalagi yang kita butuhkan di sini? Contohnya ini, nah ini. Nah, cek, oh iya, kalau kurang kita edit lagi dulu. Terus kita tambahin menu apa? Menu awal misalkan ya. Mulai. Ini kita sesuaikan. Misalkan contohnya seperti ini lah. Mulai menu awal boleh. Atau kalian mau coba menu awal itu ada ini emailnya bisa. Tapi kalian edit dulu di sini. Tambahin. Terus menu absensi contohnya. Terus biar menarik apa nih kan? Oh, tambahin logo boleh. Kalau tambahin ini juga boleh. Nah, contoh. Nah, ini contoh. Misalkan seperti ini menu awal yang kalian ingin buat. Contohnya boleh apa? Mulai menu absensi. Nanti kalau kalian ingin tambahin menu kayak login, email, password bisa kalian tambahin. Contohnya satu udah, kita buat yang kedua. Slide kedua sama backgroundnya misalkan yang itu apa tetap background pakai yang tadi misalkan ini. Nah, terus tadi kan ini menu mulai. Kalau kita klik menunya ke sini. Nah, seandainya di sini kita apa mau isinya? Bisa kita ke sini, misalkan
Terus kita tambahin menu, misalkan menu ini tugas, menu menu materi, tugas, materi, games misalkan. Coba kita input dulu satu-satu. Hmm, Terus tugas, misalkan tugas. Materi, video, tugas, apalagi nih, misalkan mau nambah apa? Sini kakak contohnya, eh apa ya, yang satu lagi games, nah misalkan games, untuk games. Kita taruhin ini lagi. Terus bawahnya mau kasih logo, boleh. Nah, misalkan kan ada menu home, rumah, buat tuh utamanya nih, boleh taruhin. Nah, ini dua, dua ya, ini satu dua. Nah, terus kita hyperlink, hyperlink bagian sini. Ini kita save dulu misalnya. Nah, ini udah nih, kita hyperlink bagian menu mulai. Link, terus klik bagian slide 2. Nah, klik, nah, sip. Terus contohnya ini, apa, bagian ini, home, bagian rumah. Bagian rumah, klik, slide 1. Nah,
Nah, udah. Nah, kan ada 4 menu nih. Kita buat satu-satu. Contohnya nih. Satu materi, video, tugas, terus games. Nah, misalkan kita buat tugas dari Spring Swift buka, kan ada macam-macam nih. Kita contoh contoh nih quiz ya tugas. Kita buat mau tugas bentuknya tugas atau survei, eh, games apa quiz. Nah, quiz dulu kita buat. Ya, kita contoh nih. Contoh buat. Nah, ini ada macam-macam. Kita pakai yang ini boleh atau bagian langsung. Nah, misalkan kalau yang ini harus ada, nah ini harus ada nama-namanya. Jadi pas kita buat apa soal, kita siswanya itu harus nulis namanya masing-masing. Nah, ini kita pakai yang ini, contoh yang ini. Nah, kita nggak usah nih, nggak usah. Cukup nama, email, terus ini nggak usah, alamat nggak usah. Nah, ini kelas nah, terus kelas, tulis, kemudian font, ditulis pilihan. Misalkan kelas berapa? Kelas 11, kelas 10, misalkan 10. Ada lagi tulis kelas 11. Terus satu lagi kelas 12. Nah, ini kita tulis ini apa ya? Biodata siswa. Nah, baru kita buat soal di sini. Bisa mau mau apa? Misalkan kita, nah dia pilihan pilihan ABC misalnya. ABC kita contoh misalkan soalnya eh, kapan ulang tahun KPM UNJ. Nah, misalkan ya, kapan ulang tahun KPM UNJ. Terus harus siswanya milih, misalkan milih nikah tanggal kapan, tanggal kapan lah, gitu. Kapan ulang tahun KPM UNJ, misalkan tanggal 17 atau 18 atau 19, tambah lagi misalkan 20, 21. Nah, misalkan sini sampai misalkan. Sini ada skornya nih kalian. Itu pertanyaan skornya misalkan 10 atau kalau misalkan 20 ya skornya ya kalau nggak 2, 5 gitu. Kita sketch soal lah apa. Terus sini ada tulisan. Kalau misalkan jawaban benar, nanti ada tulisan ini. Ini bisa kita edit benar atau tidak benar. Jadi dia feedbacknya.
hasil, oke skornya, oke, kasih hasil. Ini kasih waktu, misalkan bisa kasih waktu berapa ya? 30 detik lah, 30 detik misalkan. Nah, akan ini satu dulu, kita buat satu lah. Terus kita save. Oh, ini udah nih, kita buat ya. Terus bagian bawah, taruh bawah dulu ya. Ini taruh bawah. Soal tugas tadi kita paper lagi, itu di bagian tugas. Nah, ini sebenarnya slide 3. Kita edit dulu sebentar buat slide awal. Nah, ini dia contohnya lah satu. Oke, tapering slide 2. Oke, misalkan tadi kita buat menu tugas. Tadi siswa suruh nulis apa? Suruh mengisi bagian sini. Kita buat
Udah satu, tinggal tiga. Oke, kita buat ini dulu, tugas dulu. Terus games, kita buat games. Kita pakai Spring, contohnya game, kita buat gamesnya itu kita game sederhana lah. Game ini, coba kita pakai game ini. Nah, ini kita masukin logo misalnya. Tuh, udah. Terus kita klik. Ini misalkan udah, tambah lagi. Dan contoh satu lah. Nanti siswanya suruh memilih. Pilih tiga komponen pada misalkan kendaraan berikut yang sesuai. Nah, pilih save. Ini udah nih, misalkan game, contoh game lah. Terus kita, nah kita paperlink lagi. Iya. Nah, contoh ini dulu dan ini contoh udah nih, kita misalkan kita udah edit ya, kita edit di PPT semua apa ukuran desain. Nah, misalkan contohnya seperti ini lah. Udah, kita cek juga dari awal
Nah, kita cek, misalkan belum mulai, untuk tugas, mungkin, silakan ya, sudah sesuai, baru itu kan ada banyak fitur nih, kita contoh tadi fitur quiz, nah, itu kita publish di bagian tulisan, ke bagian format, nah ini di bagian nah, ide, di apa folder KPM misalkan, nah, kita pilih mau format video atau HTML5, kita format flash, ini aja kita format flash, kita publish. Nah, ini contohnya nih, udah ya, coba untuk smartphone. Mulai, oke, nah, ini games, siswa, oke ya. Nah, ini dia misalnya contoh, email, contoh nih, nomor telepon, di kelas 11, like, quiz. Tadi, kapan nih tanggal UPN? Akan pilih yang benar yang mana. Nanti hasilnya bakal dikirim, dikirim lewat ke aplikasi kalian gitu. Pilihan contohnya misalkan bentuk desktop, nah ini contohnya bentuk tablet bisa, terus smartphone bisa disesuaikan. Nah, terus kita balik ke file, nah, ya, ke publish tadi. Nah, terus publish bentuknya flash HTML5 bisa kita buka di Google Chrome atau internet, misalkan internet Mizola, nih bisa. Kita klik, nah ini dia, misalkan. Terus pas ini kita apa kita convert lewat web aplikasi Minder. Nah, kita convert dulu. Nah, di sini contohnya ya, nama aplikasi kita apa nih? Kita akan praktik tadi ya, praktik pembuatan. Jadi kalau untuk nama aplikasi, selain aplikasi yang kalian ingin buat, misalkan video pembelajarannya apa. Nah, ini contohnya, nah, ini dulu. Terus logonya, ini logonya juga kita buat aplikasi, kita buat logo. Nah, logonya kita buat ini, seperti ini. Nah, kita buat logo, terus ini dia bagian sini. Nah, ini yang tadi kita publish untuk file flash, kita input ke sini, input. Nah, ya. Terus kalian pilih nih di sini, misalkan ingin zoom, di zoom bisa, atau tambahin hub rumah, halaman yang utama bisa. Nih kita coba kita hilangin lah. Kita hilangin full screen. Boleh kalau ingin kalian bisa ngezoom di apa handphone kalian, di aplikasi kalian bisa di zoom gitu. Kalau tau nggak usah juga nggak apa-apa, nih kita hapus terus. Oke, terus ini dia
menu layar belakang atau background kalian misalkan hitam lah, warna hitam. Terus oke, udah, baru kita klik. Nah, ini nih yang harus kalian matikan dulu, matikan apa, virus. Oke, sip. Jadi kita udah, terus kita lihat, kita coba di apa, di bagian di hasil publish kita tadi. Nanti hasil publish kita hasilnya seperti ini. Nanti dia kita klik, kita pilih hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ada, kita buat praktik pembuatan spreadsheet. Nah, jadi kita buka, coba. Kalau kakak kirim baru sih kan hasil pembuatan, nah, contoh pembuatan tadi. Nah, ini hasil. Nanti coba kalian klik dah, kalian klik di ini, terus kalian download di aplikasi kalian, di handphone kalian. Nah, itu contohnya tuh. Ini masih, nah ini contoh tadi kita buat. Menu-menu ini masih banyak sebenarnya, tapi kita buat dua dulu, contoh dua. Nah ini biodata, kalau udah di-publish, terus akan ingin tambah lagi, nanti kalian klik sendiri di sini. Dah, itu mungkin ada yang ingin ditanyain. Aku kembali dia ke moderator, Siva atau Rika. Teman-teman yang ingin bertanya. Ini yang filenya udah aku kirim, yang contohnya ya, contoh singkat lah, untuk singkat pembuatan lewat explicit. Jadi kita harus tentuin tiga tadi. Ada PPT-nya, buat desainnya bisa lewat PPT atau bisa lewat Photoshop atau CorelDRAW, bisa tiga-tiganya. Terus kalau habis itu kita publish di Inspring Suite, menunya tadi
Mulai ada menu kuis, menu yang video, menu fitur yang interaksi. Nah, contohnya tadi kakak buat di menu fitur kuis. Nah, nanti kalian kembali sendiri. Misalkan yang lain, misal game, tambah game, video, bisa. Terus, nah, kalau udah, baru di bagian ini, apa, di bentuk HTML tadi, plus di-convert ke sini. Di jenis aplikasinya, nama aplikasi yang kalian buat, logonya, baru di-convert. Nah, jadi hasil menu flashnya tadi, file flashnya, nggak hanya bisa dibuka lewat ini apa browser, tapi bisa dibuka menjadi aplikasi karena lewat ini. Ini ya contohnya ini udah, udah dibuat. Udah, itu aja. Ada yang ingin tanyain? Oke, terima kasih Kak Bella atas penyampaiannya yang sangat jelas sekali. Nah, mungkin teman-teman yang kayak dari tadi kayak udah gergetan mau bertanya nih bisa raise hand terlebih dahulu, atau jika kalian malu-malu nih bisa tulis di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Nah, sambil dengerin eh tadi nih Kak Bilal kan abis ngejelasin tentang kayak gimana sih buat aplikasi. Nah, mungkin teman-teman bisa isi link resume di bawah ya gitu. Oke, apakah ada yang bertanya nih sambil menunggu pertanyaan? Oh, oke. Sepertinya ada yang bertanya nih. eh untuk kepada Ahmad Rizky Farhan dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dan juga makasih nih buat Bang Bilal yang udah nyampein materinya yang insya Allah ini bermanfaat ya buat kita semua ke depannya nih. Karena bisa jadi dari sini kita jadi belajar bikin aplikasi. Nah Bang, Farhan mau nanya Bang, apakah di penggunaan iSpring Suite ini bisa ada fitur apa ya, kayak chat gitu Bang? Eh, Interaksi kan tadi ada interaksi. Bisa nggak Bang kalau interaksinya itu chat? Jadi kayak antar user itu bisa chattingan gitu Bang? Atau berupa kuis-kuis aja Bang? Makasih. Oke, Baik. Farhan, ya aku jawab. Farhan, tadi Ahmad Pak Rizky Farhan ya. Betul Bang. Farhan, ini Farhan yang ini kan apa KPN dulu kan masih. Iya, 2020 Oh angkatan. iya, angkatan dua. Tadi kepengurusannya tahun 2021 ke 20. Iya, 21. Oh, Farhan yang itu kan, yang di UIN juga Ketan, bukan? ketan. Iya, iya benar. Oh iya, tahu. Oke, oke, Farhan ya. Farhan yang ya dua universitas lah, tapi ya nggak apa-apa lah. Pertanyaan tadi ini ya, yang interaksi ya. Nah, kalau menu interaksi itu, kalau untuk ini bagian Spring itu lebih ini, lebih ke bagian kayak kuis, jadi nggak bisa langsung. Karena kan Spring Suite ini lebih ke media pembelajaran sederhana, beda dengan seperti kita menggunakan Unity dan Android Studio. Nah, itu kalau Android Studio dan Unity memang menggunakan coding, bahasa pemrograman. Nah, itu ya lumayan rumit. Kakak juga sedang mengembangkan juga buat yang itu. Nah, karena pembelajaran hari ini kita menggunakan Spring Suite, karena jadi kalau untuk apa fitur WA itu atau chatting-chattingnya itu ya mendingan di sini nggak bisa di Spring Suite. Ya, karena ini lebih media pembelajaran sederhana lah, seperti e-modul atau e-book yang dibagikan ke siswa dalam bentuk aplikasi gitu. Oh, gitu Bang. Paham, paham. Mau nanya lagi boleh Bang buat nanggepin jawabannya. Boleh, boleh, boleh Rizky. Ya, jadi sebelumnya kan saya pernah pengen bikin aplikasi, cuman ada fitur chatnya Bang. Nah, memang ini kan agak susah gitu ya kalau ada fitur chatnya. Nah, semisal tadi kan ada juga bisa masukin hyperlink gitu Bang. Nah, kalau misalkan kita masukinnya hyperlink dia ke dalam uh, salah satu fitur di iSpring Suite ini, dia nanti ngebuka uh, aplikasi yang misalkan ya di link ke WhatsApp atau di
ke apa ya yang bisa di pokoknya ke salah satu aplikasi lah atau ke salah satu fitur yang ada chatnya gitu ya. Nah, itu bisa ditampilin di dalam aplikasinya atau otomatis dia akan keluar dari aplikasi buatan kita dan menuju aplikasi misalkan WA gitu Bang. Oke ya, ini pernah kakak buat itu fitur chat WA dan fitur chat di Telegram. Kakak ini juga coba di Inspring kita apa hyperlink. Nanti kalau habis itu kan udah dimasukin ya di link ke sini, terus di convert ke bagian menggunakan website aplikasi Twitter. Nanti pas kita buka aplikasinya, aplikasi lewat ini hasil karya kita Inspring nanti menunya itu langsung ke ini, ke WA, misalnya ke WA atau Telegram. Nanti kalau sudah keluar, balik lagi, balik lagi ke menu yang terakhir kita chat di fitur kita. Jadi nggak keluar gitu. Tapi kalau fitur chattingnya nggak bisa dibuat di sini. Jadi di Inspirasi cuma apa ya menghubungkan ke fitur WA. Setelah fitur WA dikeluarin, tetap balik lagi, otomatis balik lagi ke aplikasi kita gitu. Kalau saran kakak ya kalau mau nambah fitur-fitur chat itu kamu ya harus coding bahasa pemrograman yaitu bagian Unity atau Android Studio itu memang harus dibuat buat fitur lah aplikasi itu. Nanti ya setnya atau ukuran aplikasi itu lebih besar biasanya. Karena kan ada fitur tambahan, chattingan dan lain-lainnya. Kalau ini kan lebih ke bagian ke modul, media pembelajaran berbasis e-modul gitu. Itu. Oke Bang. Nah, makasih nih jawabannya, tapi saya nanggepin lagi ya Bang, ada satu pertanyaan lagi. Ya, Eh, ya kan. Kalau tadi itu kan fiturnya fitur chat gitu ya Bang. Tapi kalau misalkan fiturnya kita ngelinknya ini misalkan ke YouTube gitu yang berupa video atau jadi kan ada juga website basisnya website gitu ya media pembelajaran kayak praktikum apa gitu kesannya kita jadi nyampur misalkan bahan-bahan kimia di dalam website gitu. Nah itu kalau misalkan kita linknya masukin juga bisa nggak sih Bang dia tuh di aplikasinya nampilin webnya gitu. Jadi kita nggak usah beralih ke misalkan kalau diklik jadinya ke browser gitu. Oke, Jadi jangan ke ya browser paham, paham. ya Oke, ya. bisa Aku nggak Bang? jawab ya. Ya. Nah, kalau itu otomatis bisa. Kalau itu beda lagi dengan fitur apa quiz. Nah, kalau fitur itu ada sini di fitur YouTube nanti pas kamu buat, ini kan misalkan aplikasi ini udah jadi nih. Contohnya lah, masih setnya kecil kan 4 MB. Nah, kita buat sini link YouTube. Nah, ini tinggal kita klik aja di sini link YouTube-nya. Habis itu kita tampilin di aplikasi kita, misalkan di sini. Nah, di sini nanti aplikasi itu nggak kebuka lewat Chrome atau Mozilla, dia langsung terbuka di aplikasi kita di sini. Kalau misalkan kamu ingin membuat menambahkan fitur dari YouTube. Nah, nanti nanti di sini ada di sini video, di sini tetap ada logo YouTube-nya tapi nggak keluar dari aplikasi kita. Kalau itu bisa, kakak udah pernah coba gitu. Udah lagi, Rizky? Oh bisa berarti bagus Bang. Oke. Pertanyaannya udah kejawab semua Bang. Makasih banyak Bang Bila. Oke, Rizky siap. Ada lagi yang lain, teman-teman KPM? Oke, teman-teman yang lain. Oh iya, ini udah ada pertanyaan di kolom chat. Bentar. Dari Ananda, dari UNJ. Halo Bang Bilal, sebelumnya makasih atas penyampaiannya. Keren banget pembuatan aplikasinya. Aku mau tanya, tadi kan di pembuatan soal ada pilihan jawaban ya. Nah, bisa nggak sih di dalam membuat soal di eSpring ada pilihan jawabannya itu ditambah gambar-gambar gitu. Misalnya kayak pertanyaannya itu seputar alat di laboratorium. Nah, nanti pilihan jawabannya itu ada gambar-gambar alat laboratorium. Bisa nggak, Bang? Nah, gimana nih, Kak Bila? Kira-kira bisa nggak ini? Oke, jawabnya bisa. Jawabnya bisa. Kenapa bisa? Nah, tadi ini kita tadi yang buat awal nih, ya kan? Aduh. Nah, ini di bagian kuis kan kakak buat. Nah, ini contohnya nih, akan tanggapan kapan ulang tahun nih. Misalkan kita ini di sini ada macam-macamnya. Ini fitur tugas atau
mencocokkan gambar. Nah, ini tadi cocokkan. Nah, di sini pilih gambar apa yang ingin dicocokin gambarnya. Contohnya misalkan eh, nah ini bisa di sini ada menu-menunya. Ada ini ya drag nih. Ini drag dan drop ditarik. Nah, misalkan kita input apa ya? Ya, aduh, ini logonya nanti bisa apa disesuaikan apa yang misalkan lab eh, gelas alat ukur lab yang benar yang ini. Nah, bisa ditarik tadi sini ke sini sini ke sini gitu. Dulu ini bisa diedit. Eh, Misalkan inilah kotak dulu lah ya. Ini, nah contohnya inilah ya sederhana. Nanti kalian kembangin lah sendiri masing-masing lah. Ini contohnya nih. Terus di sini tulis soal apa ya? eh, Tarik gambar berikut ini untuk jawaban yang benar. Untuk jawaban yang benar. Nah, contohnya inilah. Misalkan nih, ini ada tiga, ada empat. Ini tar apa siswanya suruh narik jawaban sini. Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini. Nanti yang benar yang mana? Itu bisa. Di, di contohnya ada lagi. Aduh, ada lagi. Misalkan ini ada masing-masing fitur yang menu masing-masing. Contohnya ini ada drag the word. Ini bagian huruf yang apa kalimat salah satu katanya itu hilang. Nanti siswanya itu harus menentukan. Ini contohnya. Terus ini matching. Kalau matching itu misalkan misalkan item satu harus yang benar itu di match 3. Nah, ini mencocokkan lah kalau bahasanya. Kalau matching. Nah, ini the select work from list. Nah, dipilih pilihan yang benar buat list. Ini hotspot diklik gambarnya yang benar yang mana. Kalau ini tadi tarik dan tekan. Misalkan eh, tadi gambar tadi yang mobil, jawabannya yang benar sini. Nah, nanti tinggal dikembangin. Terus kalau udah, jangan lupa di save bagian ini. Save, nah baru kalau udah di publish. Ini itu ya, terjawab. Oke, untuk Ananda sendiri apakah terjawab? Oke, sudah terjawab. Untuk yang lain apakah masih ada pertanyaan? Oke, sebelum nunggu orang yang bertanya nih, aku juga mau bertanya nih Kak. Tadi kan aku lihat tuh kayak buat nyamain shape yang Kakak buat kayak mulai absensi itu kan manual ya. Itu kayak ada cara yang biar otomatis nggak Kak? Biar langsung sama semuanya dan ngaturinnya tuh kayak enak gitu bisa sama seragam gitu nggak Kak? Bisa. Kan kakak kan buat pilihan. Kalian mau buat edit mana nih? Di PPT, boleh. Atau kalian mau edit di apa di Photoshop juga boleh. Nah, atau di CorelDRAW. Nah, juga boleh. Nah, karena tadi kagak cari di PowerPoint, ya udah jadi kita menggunakan PowerPoint gitu ngedit-ngeditnya. Untuk bahan-bahannya kalian buat dulu di sini tadi bahan-bahan tadi nih tadi ya. Nah, bahan-bahan ini kamu buat dulu di sini nih bahan-bahan ini nih semua nih ini bahan bisa dibuat di sini bisa Photoshop boleh atau di di sini Corel. Nah, pada draw boleh. Terus baru kalian edit satunya di PowerPoint nah, gitu. Nah, untuk peletakannya sendiri tuh kayak biar
kan itu petakannya kan kalau biasanya ditempel itu kan pertama-tama kan ukurannya beda-beda ya, karena itu kayak biar sama itu gimana ya? Kayak cara cepetnya gitu tanpa kayak nempel-nempel biar sama gitu. Ya cara cepetnya ya sesuaiin aja kamu. Kan sini ada view nih. Ada, oh ya. Nah, ini dia. Ya. Hmm. Nah, ini kan ada garis-garis tuh kotak-kotak. Nah, ini kamu klik-klik aja sesuai. Emang harus manual sih kalau udah di PPT tuh udah apa ya kita yang edit sendiri. Harus manual apa masukinya gitu. Beda dengan masih mentahnya bahan-bahan mentahnya kayak gini kan. Ini Hmm. kan harus di Photoshop dan Corel. Kalau udah di PowerPoint ya harus kita sendiri manual sendiri ngetik sendiri, geser sendiri. Nah, kalau mau sejajar ya, sejajar ini ya harus ya pakai ini garis-garis ini. Ini tadi kan kakak nggak pakai jadi agak ini ya. Nah, biar nah pas tuh. Oke, terima kasih kau ya. Aku sekalian mau nanya lagi deh. Tadi kan untuk kayak sistem quiz kan ada kayak biodata. Nah, data-data tersebut kesimpan nggak sih Kak? Kalau misal udah disebarin kan nanti kan kayak disebar buat kayak anak-anak gitu kan. Nah, datanya tuh nanti kesimpan di mana ya kayak biar jadi satu gitu. Apa Ya, oke gimana? oke. Apa nggak kesimpan? Nah, kita balik lagi ke sih. Nah, tadi kita bagian misalkan data ini. Nah, ini. Nah, itu ada dua pilihan, bisa masuk langsung ke bagian aplikasi kamu, bagian usernya, tapi nggak bisa dilihat sama penggunanya, siswanya itu satunya. Atau lebih mudah itu dikirim lewat email juga bisa. Nah, contohnya, nah ini kalau misalkan ingin membuat lewat email, nah ini hasilnya itu dikirim tulis email kamu. Misalkan kamu emailnya apa? Tulis. Ini contoh ini aja lah lebih lebih mudahnya kalau mau langsung lewat handphone bisa. Misalkan inilah contoh hasil hasil apa hasil belajar siswa tadi. Nah, ini nah karena ini kita klik misalkan ini eh, dikirim juga yang benar jawabannya benar atau salahnya atau yang benar aja boleh. Terus dikirim juga hasil report email ke user email ke siswanya nggak perlu dikirim nggak atau nggak usah jawabannya nggak usah dikirim ke email siswa nggak usah boleh. Nah, ini juga diatur waktunya boleh tulisan misalkan jawaban yang benar ada tulisan ini boleh atau ingin diganti jadi jawaban benar juga boleh tadi saya di sini tuh. Oke, sekalian nanya lagi deh. Kan kalau kan tadi kan kalau semisal kan kesimpan di email kan Kak. Nah, untuk kayak semisal kita kayak mau update aplikasinya nih kayak dari segi fiturnya. Nah, ini berarti kita ngebuatnya tuh apakah bisa ketika udah dipublikasi mereka nggak usah ngunduh lagi apa kayak mereka harus ngunduh lagi aplikasi tersebut. Nah, sama satu lagi. Nah, ketika kita kayak ngasih aplikasinya itu kayak lewat apa sih Kak ya biar mereka bisa ngunduh gitu. Apakah nanti mereka via WhatsApp kayak yang tadi Kakak contohin, apakah bisa kita ngebuat website sendiri biar bisa ngunduh itu gimana Kak? Terima kasih. Oke, nah itu ya dua pertanyaan ya. Pertama eh, email ya, apa update Update, ya. update. Nah kalau update kan misalkan siswanya itu udah download, terus kita ingin mengupdate atau soal kita tuh ada yang salah kita update. Jadi siswanya itu nggak perlu download ulang, nanti ada pemberitahuan seperti aplikasi yang di handphone. Nah, ada pemberitahuan siswanya suruh mendownload atau update lah, bahasanya update lagi, di download lagi, tapi nggak download ulang, kan aplikasinya udah terinstall gitu, istilahnya ya update lah. Nah, biasanya pemberitahuan API itu
di handphone siswa tuh udah otomatis tergantung dari fitur siswanya kalau apa, mengaktifkan fitur update-nya. Yang penting kita sebagai guru memberitahu gitu, memberitahu ke siswanya jika ada apa salah satu fitur di aplikasi yang diupdate. Nah, misalkan kalau siswanya nggak tahu, misalkan nggak mengaktifkan fitur update mereka. Gitu. Terus satu lagi apa? Untuk kayak pemasaran aplikasi kayak Oh kita ya, naikin pemasaran aplikasinya gitu. itu bisa bisa kamu bisa upload ke Google Google Chrome, Play Store bisa. Atau lebih mudahnya, misalkan kalau kamu ini buat ngambil data ya, mengolah data siswa buat satu kelas siswa, kamu bisa upload ke Google Chrome atau ke link Mega tadi kakak kak share ini mana tadi link Mega tadi. Tuh. Nah, itu kan, nah nanti siswanya bisa download lewat Play Store langsung atau kamu cukup ini aja, kasih link aja, link Mega ini. Nanti aplikasi kamu cantumin di sini boleh, atau link link Google apa Google Drive juga bisa. Tuh kalau mau olah data lah, olah data pengguna media pembelajaran berbasis aplikasi Inspring Suite. Nah, itu misalkan kamu ingin olah data, nah itu bisa bisa langsung ke Play Store atau link Mega atau link Google Drive. Biasanya kalau Play Store itu harus aplikasi itu emang harus benar-benar produk Cina sih biasanya. Misalkan kalau misalkan kamu buat aplikasi itu buat penelitian skripsi akhir, itu kalau upload Google Play Store tuh udah harus final. Makanya kalau untuk olah data ya cukup ini aja. Kasih link lewat Mega, Mega atau Google Drive cukup, sama link di Google ini, Google Chrome, data yang kamu perlukan itu. Oke, sekali nanya lagi deh. Kan untuk tampilannya ini kan kita ini kan kakak buat contoh kan yang buat HP ya kak. Nah kalau misal kita mau buat contohnya kayak mau bisa buat desktop, HP, tablet dan kawan-kawan jadi satu itu apakah kita kayak buat beda-beda? Apa bisa jadi satu kayak gini kak? Nggak usah buat beda-beda, satu aja cukup. Karena kan ini kan bisa dibuat misalkan berbasis Android, bisa berbasis apa, berbasis iOS, iOS Apple juga bisa. Nanti ditentuin di sini nih, sini tentuin. Ini kan ada sistem default atau custom. Nah, di sini Android sistem yang paling terendah apa? Seri B, Lollipop atau apa? Boleh. Atau untuk iPhone, kakak nyoba iPhone itu yang paling terendah iPhone 4 baru bisa ini. iPhone di bawah 4 udah nggak bisa kalau untuk website atau aplikasi ini nih. Ini kan ada versinya masing-masing tuh ini. Ini kan versi 5 kalau kakak yang download. Ada versi yang lebih atasnya lagi ada 6 7 ada. Ya sesuai dengan kemampuan laptop kamu. Kalau kamu laptop kamu kuat ya silakan versinya ditambahin. Tuh. Oke, oke Kak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga nih? Oh iya, izin mengingatkan teman-teman bisa sambil mengisi resume ya, karena resume terbaik nanti dapat hadiah gitu. Apakah masih ada yang ingin bertanya nih? Kayaknya teman-teman udah terjawab sama pertanyaan yang aku tanya tadi deh, Kak. Oke, kita lanjut ke agenda terakhir aja ya. Jadi, agenda terakhir yaitu kita ada hadiahnya buat Kak Bilal berupa sertifikat. Nah, untuk operator dipersilakan untuk share screen sertifikat. Sertifikat dengan nomor 161 garing ser garing F
KPM UNJ garing 9 garing 2023 diberikan kepada Bilal Miftahul Jannah APMU sebagai pembicara dalam kegiatan Training of Trainer TOT 9 dengan tema praktik pembuatan aplikasi menggunakan eSpring Suite yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, 1 September 2023. Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Yusuf Niko Fitranto tertangani, dan Kepala Divisi P2EK Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Nini Delviana tertandatangani. Nah, kepada Kak Bilal mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman KPN semua. Oke, nampaknya kita udah sampai penghujung acara nih. Oke, sebelum ditutup acaranya, alangkah lebih baiknya kita mendokumentasikan acara kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman diperkenankan untuk on kamera, kita foto bareng-bareng.